Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprilia Trikusmaningrum dengan stambuk D1A117243, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah ekonometrika. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep ekonometrika. Ekonometrika adalah ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Dengan demikian, ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistika. Dalam suatu kesatuan, sistem yang bulat menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi, matematika, maupun statistika. Ekonometrika digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teori ekonomi yang berupa hubungan antar variabel ekonomi dengan data empiris. Salah satu bagian paling penting dari ekonometri adalah analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan data yang digunakan, ekonometri dibagi menjadi 3 analisis, yaitu analisis runtun waktu, antar wilayah, dan analisis data panel. Analisis runtun waktu menjelaskan mengenai perilaku suatu variabel sepanjang beberapa waktu berturut-turut. Berbeda dengan analisis antar wilayah yang menjelaskan antara beberapa daerah dalam satu waktu tertentu. Sementara itu, analisis data panel menggabungkan antara data runtun waktu dan data antar wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Adapun manfaat regresi itu adalah untuk menganalisis atau meramalkan rata-rata populasi. Asal mula istilah regresi dikenalkan oleh Francis Galton. Adapun konsep dasar dari analisis regresi adalah untuk meramalkan atau mengetahui informasi mengenai variabel terikat Y dan berdasarkan variabel bebas X. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau dependent variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terikat. Analisis regresi linear. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel dependen X dengan variabel dependen Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas. A
sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0. B. Koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Saya akan melanjutkan tentang konsep metode OLS. Metode OLS adalah suatu metode ekonometrik di mana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan atau error kuadrat dalam modal regresi linear sederhana. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang salah satu variabel menjadi variabel dependen atau tak bebas dan variabel lainnya independen atau variabel bebas. Dalam analisis regresi linear, hasil akhir yang diperoleh adalah fungsi regresi populasi yang didapat dari fungsi regresi sampel yang nantinya dapat digunakan untuk estimasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi. Salah satunya adalah OLS. OLS merupakan metode estimasi fungsi regresi yang paling sering digunakan. Kriteria OLS adalah jumlah kuadrat dari deviasi antara titik-titik observasi dengan garis regresi adalah minimum. Dalam model regresi linear, memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang bulat. Jelaskan tentang tahapan uji dalam analisis regresi, di antaranya uji normalitas, uji linearitas, kesalahan baku atau standar error, koefisien determinasi R1, uji simultan atau uji F, dan uji parsial atau uji T. Linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Uji ini biasanya digunakan sebagai persyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Kesalahan baku atau standar error adalah angka yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau mengukur jumlah variasi titik-titik observasi di atas dan di bawah garis regresi populasi, yang berguna untuk mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam suatu peramalan. Koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R kuadrat yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen X terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y, atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y.
Uji parsial atau uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstan. Analisis korelasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas. Jika dalam pengaplikasian metode tersebut ditemukan pengaruh, maka perubahan yang terjadi pada variabel X akan mengakibatkan adanya perubahan juga pada variabel Y atau variabel lainnya.